Iya. Ustadz Bay hilang meneh iki ketoke. Ucul meneh. Jepat meneh hilangnya sinyal. Sinyalnya kurang kurang stabil. Sudah 11 yang gabung. Sebentar, kita dulu. Ada tadi saya bukanya sebelum jam 19.24. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Monggo. Oke, kita sapa dulu Bapak Ibu yang sudah gabung. Selamat datang di room kajian hadis arba'in oleh Ustadz Asep Setiawan LMS. Yang pertama Pak Dukuh Sugeng Dalu, Pak Dukuh Sugeng Rawuh. Sugeng Dalu, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang berikutnya Pak Bambang SB Sugeng Dalu, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yanto. Oke. Salajengipun Sugeng Dalu Pak Sugito. Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salajengipun Ustadz Asep Setiawan. Ahlan wa sahlan Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Syukron, sedaya, jazakallah Ustadz. Sampun kersa gabung. nggih. Paring seserepan nggih. Nggih. Salajengipun Pak Topo, Sugeng Dalu Pak Topo. Sehat Pak Topo? Siap Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Salajengipun siapa ini? Dek Azza. Selamat malam, Dek. Berikutnya Mas Danang yang jauh di sana. Sehat, Mas? Assalamualaikum, sehat Pak. Alhamdulillah. Jaga kondisi, zona merah, hati-hati, Mas. Protokolnya hitam ini malah. jangan kendor. Berikutnya Pak Yuli atau Bu Dr. Gigi Feni ini. Selamat malam, Sugeng Dalu, Ibu, Pak Yuli. Berikutnya Umi Khosi. Oh, tinggal goreng kerupuk ya berarti. Berarti Ahmad Jihad siapa ini ya? Selamat malam, Pak Ahmad. Oke, Bapak Ibu, sederek kula sedaya. Berhubung waktu sudah semakin malam, sambil menunggu teman-teman gabung, maka acara kajian virtual Takmir Masjid Al-Ikhlas Rawul Wetan Sidoarjo Tonggodian akan segera dimulai, yang nanti akan dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz yang ganteng nih, Ustadz Asep Setiawan MSc dari dosen UMZ. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sederek kula sedaya kalau hormati ingkang dipermuliakan Allah. Monggo sarengan kita midhangetaken penjelasan taujih dari Ustadz Asep dan Bapak Ibu, mohon untuk selalu stay tune ya. Acara ini saya rekam, nanti jika ada yang terlewatkan nanti akan kita masukkan ke YouTube sehingga Bapak Ibu bisa melihat ulang jikalau nanti mengalami kendala. Demikian saya pikir seperti itu, singkat saja. Atau mungkin Ustadz Bay mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan sebelum kita memulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian
yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Asep Setiawan, STHI MUD. Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan terima kasih sudah bersedia untuk menemani kami di sini, jamaah Masjid Al-Ikhlas Rawul Wetan untuk kajian virtual melalui Zoom meeting ini. Kita sudah lama ya tidak mengikuti kajian ini dengan offline. Oleh karena itu sebisa mungkin kita mencoba untuk mendalami lagi, untuk mengkaji lagi kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang sudah terakhir itu kalau saya ikuti itu sampai hadis ke 10 kalau yang saya tempel di masjid itu. Namun saya belum begitu pasti itu terakhir itu nanti mungkin akan dilanjutkan atau nanti dibahas oleh Ustadz Asep. Bapak Ibu sekalian, untuk yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung di media ini sebagai penyambung silaturahmi kita, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, namun ini adalah media yang sangat bermanfaat, insya Allah, untuk memperbaiki ini kita ya, ibadah kita sesuai dengan Quran dan hadis. Oleh karena itu, saya sebagai yang diamanai untuk di ketakmiran, berharap memohon kepada semuanya, mari kita tetap bersemangat, kita tholabul ilmi selagi kita masih diberi waktu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita ikuti bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya kita bersama. Amin. Demikian. Terima kasih Pak Yanto sudah memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, syukuran Ustadz B. Arifin selaku sepuh atau ketua takmir di Masjid Al-Ikhlas Padukuhan Rawul Wetan Sidoarjo Ngutian. Kok nggak ada suaranya? Bapak Ibu, teman-teman semuanya, warga Muslim di Assalamualaikum. dan juga yang berada di rantauan Mas Danang di Jakarta, kita segera ikuti saja, kita mulai kegiatan kajian kita. Mari kita awali dengan bacaan tasniyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron, jazakallah. Mudah-mudahan dengan tasniyah tadi apa yang nanti akan disampaikan Ustadz Asep bisa kita dapatkan manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita persilakan Ustadz Asep nanti sekitar sampai pukul 9 guys, selebihnya nanti kalau ada tanya jawab dari Bapak Ibu atau dari saudaraku semuanya dipersilahkan. Tafadhol Ustadz Asep dipersilahkan untuk memberikan materinya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pak B. Arifin, Ustadz B. Arifin selaku ketua takmir yang sama-sama kita hormati, Bapak, Ibu, sesepuh, bin sepuh, para asatid, masyarakat, jamaah Masjid Al-Ikhlas Rawul Wetan yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak,
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melangsungkan kembali acara kajian yang sempat beberapa pekan, bahkan beberapa bulan tertunda dikarenakan ada pandemi COVID-19. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang sempat tertunda tersebut. Mudah-mudahan semangat kita, niat ikhlas kita untuk mengikuti kajian pada malam hari ini menjadi amal soleh kita yang berbuah surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu harapannya kepada kita sekalian, para pengikutnya, yang insya Allah senantiasa konsisten dan istiqomah dalam mempelajari, kemudian mengamalkan, serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Sehingga kita insya Allah di Yaumul Mahsyar kelak, di Padang Mahsyar kelak, termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kalau tadi catatan dari Ustadz Bay, kita sudah sampai di hadis yang ke-10 ya. Tapi kalau di catatan saya kita sudah sampai hadis yang ke-11 dan sekarang kita akan masuk ke kajian hadis yang ke-12. Sepertinya seperti itu. Nanti kalau hadis yang ke-11 perlu kita ulang ya, betul nopo-nopo insyaallah Pak B. Ini insyaallah untuk malam hari ini ya kita akan bersama-sama mengkaji kembali kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-12. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di rumah ada kitab hadisnya bisa dibuka. Hadis yang ke-12 ini, Bapak Ibu rahimakumullah, nah, hadisnya cukup pendek. Hadisnya cukup pendek dan insya Allah Bapak Ibu dalam waktu mungkin 1, 2, 3 menit bisa menghafalkannya. Sangat pendek. Ya, kalau dari segi judulnya, dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Dr. Mustafa Bugha, ya, beliau memberikan judul hadis ini dengan al-istighalu bima yufid, yakni terkait dengan salah satu dari bukti ataupun tanda kebaikan keislaman seorang, yakni agar kita al-istighal bima yufid, agar kita senantiasa menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi ini hadis ini berkenaan dengan bukti ataupun tanda kebaikan keislaman seorang. Nanti kita akan bahas pula di dalam penjelasan hadisnya terkait dengan kualitas dari keislaman kita ini. Nah, ternyata Islam kita nanti bertingkat-tingkat, ada level-levelnya, Bapak Ibu. Tidak semua Muslim itu level keislamannya sama, tetapi ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Mudah-mudahan nanti dengan kita mengkaji bersama-sama hadis terkait dengan keislaman seorang, tingkatan keislaman seorang, kita menjadi tahu ya, kira-kira kita termasuk di level yang mana. Kalaulah memang kita level keislaman sudah baik, mudah-mudahan bisa menjaga kualitas Islam kita, lalu kemudian bisa meningkatkan dan istiqomah hingga nanti husnul khotimah. Kalau kita nanti mendapati ternyata level keislaman kita mungkin masih rendah atau masih tengah-tengah, ya mudah-mudahan kita kemudian bisa memperbaiki diri agar keislaman kita bisa lebih baik lagi insyaallah. Nah, mari Bapak Ibu kita mulai mengkaji hadis tersebut. Ya. Hadis ini berbunyi pertama dari periwayatnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, ini hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun yang meriwayatkan ada 3 imam. Ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di nomor hadis ke
2317. Kemudian imam berikutnya yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ibnu Majah. Ya, hadis nomor ke 3976. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ya. Jadi ada tiga ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini. Adapun kualitas dari hadis ini, para ulama berbeda pendapat mengenai penilaian hadis ini. Kalau Imam ataupun Syekh Nasiruddin Albani mengatakan bahwasannya hadis ini kualitasnya sahih. Namun ada imam lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah pensyarah kitab Sahih Bukhari. Ya, beliau memberikan penilaian hadis yang akan kita bahas ini kualitasnya hasan, tidak sampai sahih tapi hasan. Jadi dulu pernah kita singgung nih Bapak Ibu, kalau dari segi kualitasnya hadis itu ada 3 kualitas. Ada yang sahih yang pertama, kemudian yang kedua di bawahnya ada hasan, lalu yang ketiga ada hadis dhaif. Nah, yang hadis yang akan kita bahas ini yang tengah-tengah, yakni hadis hasan, bukan hadis sahih. Nah, tapi hadis hasan ini juga punya hujah, punya kekuatan yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk beramal seperti itu. Jadi juga kuat seperti itu, tapi di bawah sahih seperti itu dari segi kualitas. Nah, hadis arba'in yang ke-12 ini berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Singkat sangat nggih Bapak Ibu. Min husni, min dari husni, sebagian kebaikan keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menerangkan bahwasanya keislaman seorang, sebagaimana di mukadimah tadi sudah kita singgung, itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Nah, kebaikan keislaman seorang bermacam-macam. Nah, salah satu di antara bukti kalau Islam kita itu baik, Bapak Ibu, Islam kita ini kualitasnya bagus, adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dalam kehidupan kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, baik secara duniawi ataupun ukhrawi. Jadi singkatnya ya, makna dari isi kandungan ini ya, makna dari isi kandungan hadis ini adalah di antara bukti kebaikan keislaman dari kita seorang muslim adalah dalam kehidupan kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, baik dalam aspek duniawi ataupun aspek ukhrawi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kita mengawali pembahasan terkait dengan kualitas dari keislaman kita. Kalau misalkan kita tarik dalam konteks kita masyarakat Muslim di Indonesia, nih, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sering mendengar ada Muslim yang bisa dikatakan Muslimnya masih Muslim yang identitas, pangapunten. Kita kadang dengar istilah nopo menika Islam KTP, Islam KTP, Islam identitas. Jadi kalau kita lihat KTP-nya tertulis beragama Islam, agamanya Islam, tetapi terkadang Islamnya cuma ada tertulis di KTP. Dalam kehidupan sehari-hari dia Muslim tetapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak mengerjakan Jumatan, tidak mengerjakan puasa, zakat, apalagi haji, dan seterusnya. Jadi dia Muslim tapi tidak mengamalkan ajaran yang ada dalam Islam. Dia Muslim atau Muslimah tetapi tidak menutup aurat. Ya. Ini mungkin bisa kemudian kita istilahnya generalisir atau kita bisa klasifikasikan orang-orang yang tersebut termasuk klasifikasi Muslim yang Muslimnya masih Muslim KTP, ya, Muslim identitas. Nah,
kualitas lain dari Islam yang ada di Indonesia ini, ada juga mungkin bisa kita kategorikan Muslim keturunan, pangapunten. Ya, jadi ada di antara kita yang ya beragama Islam, dia Muslim, Muslimah, tetapi kenapa dia menganut agama Islam? Ya, bukan karena dia memilih Islam sebagai agamanya, Bapak Ibu, tetapi karena memang kondisi dan nasibnya dikarenakan dia lahir dari rahim ibu yang muslimah. Bapak ibunya muslim, keluarganya muslim, sehingga lalu dia menjadi seorang muslim. Nah, maka dalam praktek kesehariannya orang tersebut mungkin ya Islamnya ya hanya ikut-ikutan, ya sholat, tapi entah tidak tahu bagaimana sholat yang benar, ya sekedar ikut-ikutan. Ya, kalau dalam bahasa fikihnya hanya taklid saja, ikut-ikutan saja, tidak tahu ilmu tentang apa yang diamalkan. Ya, gitu. Ada nggih Bapak Ibu yang seperti ini juga ada nggih. Jadi sudah berusaha untuk mengamalkan Islamnya, tapi yang cuma sekedar ikut-ikutan, belum berupaya untuk mempelajari apa yang diamalkannya itu, tentang sholatnya, tentang apa puasanya dan wudhunya dan seluruh amal-amal yang ada dalam Islam itu baru sekedar ikut-ikutan, taklid kalau bahasa fikihnya Bapak Ibu. Nah kemudian ada juga mungkin bisa kita katakan sebagai kondisi yang ideal, yakni siapa di antara kita, Bapak Ibu, Muslim yang betul-betul, ya insya Allah awalnya kita Muslimnya identitas, ya dalam KTP tertulis Islam, agama kita Islam. Lalu Alhamdulillah dari segi nasib dan kondisi, Bapak Ibu kita juga Muslim dan Muslimah. Ya. Dan Alhamdulillah dari situ pun, dalam perkembangan waktu, kita pun kemudian tersadarkan untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam. Tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar kita mengamalkan Islam berdasarkan ilmu ataupun informasi yang kita dapatkan dulu pas masih TPA ataupun TPQ gitu ya. Kemudian kita pegang dan kita amalkan hingga sepuh seperti itu. Dan tidak ada upaya untuk mempelajarinya. Nah, tapi kita Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan termasuk yang ketiga ini, kita berislam karena pilihan. Kita berislam berdasarkan ilmu. Ya. Meskipun mungkin ilmu kita masih baru sedikit, tapi Alhamdulillah kita terdorong untuk kemudian belajar dan mempelajari Islam lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, Bapak Ibu, di kajian malam hari ini, menjadi salah satu bukti bahwasanya tingkat keislaman kita mudah-mudahan, Bapak Ibu, termasuk tingkat keislaman yang sudah meningkat lebih baik daripada yang identitas ataupun yang ikut-ikutan tadi. Kita berusaha berislam dengan ilmu. Kita berislam dengan sadar bahwasanya Islam ini adalah pilihan hidup saya. Islam ini adalah pilihan agama saya yang tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar karena keturunan, tidak sekedar karena identitas, tapi betul-betul saya berislam dengan ilmu dan kesadaran. Mudah-mudahan ya. Nah, kalau dalam istilah fikih, para ulama membagi kaum muslimin itu menjadi 3 juga, Bapak Ibu. Ya. Ada yang kemudian disebut dengan muqallid. Ya. Orang berislam tapi sekedar taklid, ikut-ikutan tanpa tahu dasar apa yang diikutinya itu. Nah ini juga ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, kaum muslimin sekalian. Lalu kemudian ada level yang kedua, ya mudah-mudahan minimal kita yang kedua ini Bapak Ibu, yang distilahkan dengan muttabi. Jadi ada yang pertama muqallid, ikut-ikutan tanpa tahu dasar ilmunya. Yang kedua adalah muttabi. Kedua muttabi, yakni mereka yang mengikuti, ya ikut-ikutan, ya, tetapi dia mengikuti sesuatu pendapat dan tahu ilmunya. Wah, saya sholatnya seperti ini karena ikut Ustadz A. Oh, nah, dan tidak sekedar ikut Ustadz A, tapi dia pun belajar, oh kenapa kok takbiratul ihramnya kayak gini, oh dasar hadisnya seperti ini, oh kenapa saya rukuknya kayak gini, oh dasar ilmunya seperti ini, oh mana ayatnya, mana hadisnya dia tahu. Wah, ini berarti udah level yang kedua, muttabi, ikut-ikutan tapi didasari dengan ilmu. Nah, kemudian level yang ketiga, ya mungkin kita masih agak jauh, ya insya Allah Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu juga sudah, mudah-mudahan, yakni mereka yang berislam, yang tahu betul tentang agama Islam, bahkan sampai mampu memutuskan suatu hukum dalam Islam. Nah ini level ulama, nih Bapak Ibu, level ulama, level ustadz,
yang sudah Al-Quran sudah di kepalanya, hadis sudah di kepalanya, ulumul Quran, ulumul hadis, usul fiqh, kemudian seperangkat ilmu-ilmu agama semua sudah dikuasainya. Sehingga kemudian orang tersebut, muslim tersebut yang istilahnya mujtahid itu ya, itu sudah bisa beristihad, sudah bisa memutuskan suatu hukum, oh ini halal, oh ini haram, oh ini mubah, oh ini makruh. Wah, ini mungkin kalau kita masih dalam proses belajar, belum sampai ke yang mujtahid tadi. Yang minimal yang kedua niki gitu, Bapak Ibu, yang mutabik tadi, yang mengikuti tapi tahu dasar ilmu. Nah, ini terkait dengan level keislaman kita memang bertingkat-tingkat. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melihat bagaimana beberapa ayat ya di dalam Al-Qur'an ya yang menerangkan bahwa ya Islam kita itu ya bertingkat-tingkat ya. Di dalam Quran surat Al-Fatir, Bapak Ibu mungkin bisa Bapak Ibu buka ya, Quran surat Al-Fatir ayat 32. Quran surat Al-Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafainahu min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi kita hambanya kaum muslimin sekalian dalam menyikapi agama yang Allah turunkan kepada kita itu menjadi 3 golongan. Ada di antara kaum muslimin yang dikategorikan oleh Allah masih dalam level zalimun li nafsi. Yakni mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Berislam tapi zalim terhadap diri sendiri. Nah, maksudnya pun berpun menikah Bapak Ibu. Maksudnya adalah para ulama menjelaskan yakni mereka yang ya dari sekian perintah-perintah Allah hanya sekian persen yang ia laksanakan. Lebih banyak perintah Allah yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Dari sekian larangan-larangan Allah yang telah Allah berikan kepada kita, baru sekian persen yang kita tinggalkan. Masih banyak larangan-larangan Allah yang misalkan dilanggar oleh orang tersebut. Nah, kalau misalkan kita, naudzubillah, ya, ada sebagian dari kita yang posisinya di situ, nih Bapak Ibu. Jadi dari sekian banyak larangan-larangan Allah, masih banyak yang kita langgar. Dari sekian perintah-perintah Allah, masih banyak yang kita tinggalkan, banyak yang perintah Allah yang belum kita laksanakan. Berarti kita termasuk yang zalimun li nafsi. Ya, menganiaya, menzalimi diri kita sendiri. Level yang kedua, Allah menyebutkan adalah mereka yang muqtasidun. Nah, jadi levelnya sudah naik, yakni mereka yang tengah-tengah. Nah, yang tengah-tengah itu ya yang terkadang melaksanakan, terkadang tidak melaksanakan, tetapi sudah mulai banyak yang lebih banyak perintah-perintah Allah yang dilaksanakan daripada yang tidak dilaksanakan. Lalu dari sekian larangan-larangan Allah mungkin 1-2 masih dilanggar, tapi insya Allah kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak melanggar larangan-larangan Allah tersebut. Nah, ini disilakan oleh Allah di surat Al-Fatir ayat 32, ya, ini mereka yang muqtasidun, masih tengah-tengah, masih level tengah-tengah, middle seperti itu Bapak Ibu. Jadi kadang taat, kadang maksiat, kadang melanggar, kadang juga taat, patuh seperti itu. Ini muqtasidun. Nah, bagaimana kemudian Bapak Ibu kita bisa berusaha untuk naik level yang ketiga yang oleh Allah Subhanahu wa taala disilakan dengan wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, ini siapa di antara kita yang sudah sampai sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak hanya masih tadi tengah-tengah ya, kadang taat, kadang tidak taat ya, kadang melanggar, kadang patuh, bukan levelnya itu lagi, tapi sudah berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Yang kewajiban-kewajiban sudah dilaksanakan, yang haram-haram semua sudah ditinggalkan. Bahkan dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan lagi. Sehingga dia sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bermaksiat. Sudah tidak ada lagi kesempatan lagi untuk berbuat dosa. Karena hidupnya tersibukkan dengan hal-hal tadi. Fastabiqul khairat tadi. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, monggo Bapak Ibu.
tentu kita benten-benten nggih, monggo ini menjadi evaluasi buat kita, kira-kira kita termasuk yang mana? Termasuk yang masih dzalimun li nafsi, atau yang sudah muqtasidun, atau yang betul-betul sudah sabiquna bil khairat, ya, musabaqah fil khairat, gitu. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita yang sudah level yang ketiga nih, Bapak Ibu. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang level keislaman kita berdasarkan Quran surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 32. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau kita kaitkan hadis tadi Arba'in An-Nawawiyah ke-12 disandingkan dengan hadis Arba'in yang kedua. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengingat ya, hadis Arba'in yang kedua yang cukup panjang, Bapak Ibu ya. Hadisnya cukup panjang tentang level keislaman seorang terbagi menjadi 3 juga. Ketika itu hadisnya kan Bapak Ibu mungkin sedikit mengingatkan ada seorang pemuda yang rambutnya klimis, hitam legam, bajunya putih, nampak asing, jarang nampak di kalangan sahabat, tetapi tiba-tiba datang ke Rasulullah SAW, mendekat di hadapan Rasulullah, lalu kemudian lutut pemuda tersebut diletakkan di depan lututnya Rasulullah, lalu kedua tangannya pemuda tadi diletakkan di pahanya Rasulullah, lalu kemudian pemuda tersebut bertanya, ya Rasulullah, atau ya Muhammad ahbirni anil Islam, lalu ya Muhammad ahbirni anil iman, lalu ya Muhammad ahbirni anil ihsan. Nah, di situ maksudnya di akhir hadis sudah kita kaji Bapak Ibu, bahwasanya pemuda tersebut adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mendatangi Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah ahbirni anil iman. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Lalu kemudian Rasul pun menjawab, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina biqadari khairi wa syarri. Ini menerangkan tentang rukun iman. Iman itu ya orang yang disebut dengan mukmin itu adalah mereka yang punya iman, yang meyakini perkara yang 6, ya, perkara yang 6 dalam hatinya. Kemudian akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril bertanya kembali, kabarkanlah kepadaku atau terangkanlah kepadaku mal Islam, apa itu Islam. Kemudian Rasul pun menjawab, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'til zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ketika ditanya apa itu Islam, lalu Rasul pun menjawab, Islam itu seorang dikatakan sebagai muslim ketika orang tersebut sudah mengamalkan yang 5 perkara rukun Islam. Nah, berarti ada iman, ada Islam. Nah, adapun menurut para ulama, tingkatan yang paling tinggi daripada keislaman seorang setelah iman, setelah Islam, setelah mengamalkan rukun iman, dalam hatinya sudah ada rukun iman, dalam perbuatan sudah ada rukun Islam, adalah al-ihsan. Akhbirni anil ihsan. Kata malaikat Jibril bertanya ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, apa sih ihsan itu yang menjadi level tertinggi dari keislaman seorang?" Lalu kemudian Rasul pun menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Artinya ihsan itu tingkatan yang tertinggi dalam Islam itu adalah an ta'budallah. Dalam hatimu sudah terpatri rukun iman. Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada malaikat hari akhir, pada qada dan qadar. Kamu pun sudah beribadah dengan menjalankan sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi ketika engkau beribadah itu, ka'annaka tarah, tidak sekedar rutinitas, tidak sekedar ritual keseharian, tetapi bagaimana kamu beribadah betul-betul disadari muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tarah, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wah, ini sampun dereng Bapak Ibu, ketika kita sholat pun merasa dereng Allah itu di hadapan kita. Ini mungkin jauh ya, masih kadang kita
sholat pada pikirannya pun tasih tenggundi-gundi nggak kadang sholat mikir kerjaan, ibu-ibu sholat mikir pakai masak nopo, belanja nopo gitu. Lalu kemudian sholat tapi wah kadang malah barang-barang yang hilang itu ketemu ketika sholat. Wah, jadi kadang kita mungkin masih jauh ya, antak budallah ke anak ke toroh itu masih belum sampai ke sana level kita. Nah, yang paling tinggi adalah kita beribadah kepada Allah, kemudian kita betul-betul merasa bisa melihat Allah. Bahkan fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Kalaulah kita tidak mampu menghadirkan Allah di hadapan kita, fa'innahu yarah. Dia sadar betul bahwasanya Allah mengawasinya, Allah melihat. Nah, lalu oleh para ulama, ihsan ini tandai dibuktikan dengan keikhlasan kita saat kita beribadah. Jadi sholatnya pun kulolan panjenengan, puasanya pun kulolan panjenengan, zakat, sedekah kulolan panjenengan, Bapak Ibu betul-betul krono Gusti Allah. Lillahi ta'ala. Ingkang diharapkan menika betul-betul ridho kali pahalanya pun Allah Subhanahu wa taala. Boten ridhone pun manusia, boten penilaian dari manusia, bukan pujian dari manusia, tapi hanya Allah yang kemudian menjadi orientasi dari ibadah. Nah, inilah level yang paling tinggi, yakni ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa innahu yarah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis nomor ke-42, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam penjelasan ya, bahwasanya pahala yang didapatkan oleh seorang muslim itu tergantung kepada tingkat atau level keislamannya. Okay. Jadi ada mungkin sama-sama muslim, si A sama si B, sama si C misalkan, sama-sama sholat. Tetapi ternyata pahala yang didapatkan oleh si A, si B, si C itu berbeda. Pahala yang Allah sediakan itu berbeda, tergantung dari level atau tingkat keislamannya. Nah, ketika seorang itu sudah ihsan tadi, betul-betul ikhlas ketika beribadah kepada Allah, harapannya hanya Allah semata, maka disebutkan dalam hadis tersebut, idza ahsan ahadukum islamuhu, apabila salah seorang di antara kita Bapak Ibu ahsana islamuhu, ya, Islamnya itu sudah baik, kualitasnya sudah baik, maka fakulu hasanatin ya'maluha, setiap amal kebaikan, setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu tuktabulahu bi asyri amsalihha illa sab'imi'ati dhikfin. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan, per amalnya itu, per ibadah yang kita lakukan itu akan Allah tulis pahalanya, akan Allah lipat gandakan pahalanya itu bi asyri amsalihha ila sab'imi'ati dhikfin, menjadi 10 kali lipat hingga kemudian 700 kali lipat. Nah, dan itu tergantung dari kualitas ibadah kita. Ikhlasnya masih 50%, ya nanti ya setengah pahalanya. Ikhlasnya masih 1/4, pahalanya pun 1/4. Tapi kalau udah ikhlasnya 100% lillahi ta'ala, wah itu pun pahalanya pun akan mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi sama-sama sholat ya seperti kita nih Bapak Ibu, sama-sama mengerjakan, mungkin putra-putri kita sama-sama mengerjakan ujian. Ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 80, ada yang mendapatkan 60, tergantung dari kualitas kita menjawab jawaban tersebut. Ya. Pahala dari ibadah kita juga seperti itu, tergantung dari sejauh mana keislaman kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, pembahasan yang kedua terkait dengan hadis min husni islamil mar'i tarku malayani ini adalah terkait dengan perkara-perkara apa sih yang bermanfaat dan perkara-perkara apa yang tidak bermanfaat. Nah, di dalam syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Wafi yang kita pakai dalam kajian kita, disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu ya mencakup
al-af'al wa aqwal, ya, mencakup perkataan dan juga perbuatan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, yang harus kita tinggalkan, ya, yang tidak bermanfaat itu mencakup baik perkataan ataupun perbuatan. Baik perkataan ataupun perbuatan. Nah, apa yang menjadi standar ataupun patokan untuk menentukan ini perbuatan yang bermanfaat, ini perbuatan yang tidak bermanfaat? Apakah patokannya adalah akal kita, misalnya pun ataupun pertimbangan dari sisi ekonominya, ataupun apa? Nah, kalau para ulama kemudian menerangkan patokannya adalah syariat, patokannya adalah agama. Manfaat tidak manfaat itu standarnya adalah syariat agama, bukan akal kita, apalagi hawa nafsu kita. Pengapunten Bapak Ibu. Karena misalnya pun kalau, mohon maaf nih Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita misalkan membuat standar manfaat tidak manfaat hanya berdasarkan hawa nafsu kita, itu berbahaya sekali. Ya, kalau menurut hawa nafsu kita mungkin Bapak Ibu, sholat itu nggak manfaat. Apa sih manfaatnya sholat? Mungkin pangapunten kalau dilihat dari perspektif orang Barat yang sekuler, ya mungkin ya ngapain sholat dalam sehari 5 waktu, setiap sholat mungkin setengah jam atau mungkin ya 10-20 menit. Wah itu kan time is money ya, misalkan waktu adalah uang, berarti kalau terlalu banyak sholat nanti banyak waktu yang hilang dan secara ekonomi kita akan rugi. Nah, ini kalau misalkan menggunakan standar akal, hawa nafsu, nggak bisa seperti itu. Nah, sehingga manfaat tidak manfaat itu standarnya adalah agama, standarnya adalah syariat. Apa yang kira-kira apa sih perkara-perkara yang manfaat menurut Islam, menurut agama kita, itulah yang kemudian harus kita berupaya untuk sibuk di dalamnya. Dan apa perkara-perkara yang tidak manfaat menurut agama, itulah yang harus kita jadikan sebagai patokan dalam Islam kita. Karena tentu kita sebagai muslim, gitu, Bapak Ibu, harus punya keyakinan Allah itu al-alim, maha mengetahui. Allah itu sayang sama kita, Bapak Ibu. Allah menciptakan kita dengan perantaraan kedua orang tua kita, tidak lalu kemudian membiarkan kita hidup sekedar hidup. Tetapi kemudian Allah ya membuat kita hidup, memberikan kesempatan kita hidup di muka bumi ini, lalu kemudian membuat suatu petunjuk, suatu pedoman agar hidup kita itu menjadi terarah. Lalu dibuatlah agama ataupun syariat menipu Bapak Ibu. Lalu diturunkanlah wahyu. Nah, dalam konteks kita sebagai seorang muslim, ya ini Al-Quran. Lalu diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Nah, maka ya kita pun bismillah yakin husnuzon kepada Allah, segala apa yang Allah perintahkan itu pasti baik buat kita kalau kita laksanakan, dan segala apa yang Allah larang pasti di dalam larangan itu ada keburukan-keburukan yang harus kita tinggalkan. Kalau kita melanggarnya pasti ada mudarat ataupun bahaya yang akan menimpa kepada diri kita. Nah, perkara-perkara apa nih Bapak Ibu ya yang tidak bermanfaat yang harus kita tinggalkan ya, agar keislaman kita itu tadi levelnya tinggi ya, baik gitu ya, levelnya kualitasnya bagus ya, yang pertama adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, yaitu adalah perkara-perkara yang tidak hanya sekedar tidak bermanfaat nih Bapak Ibu. Kalau misalkan kayak minum-minuman keras, nih, lalu mohon maaf, misalkan selingkuh, ya, main perempuan, ya, kemudian mencuri, korupsi, itu adalah perkara-perkara yang haram, yang diharam oleh Allah, ya, maksiat, ya, yang sebenarnya tidak bermanfaat, bahkan bisa merugikan diri kita. Ya, dalam satu hadis, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, ya, Rasulullah SAW memberikan suatu gambaran dan pengibaratan bahwasanya hati itu ibarat sebuah cermin, ataupun kalau dalam konteks kita ibarat sebuah lampu yang bisa bercahaya. Jadi hati kita itu ibarat sebuah lampu kaca, lampu pijar yang bisa bercahaya. Dengan hati itu bisa bercahaya yang bisa menyinari kehidupan kita. Nah, adapun perbuatan dosa
perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar yang diharamkan oleh Allah itu adalah ibarat suatu noktah ataupun titik hitam, coretan hitam. Nah, di sini disebutkan di hadis tersebut ya, innal abada, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, kalau seorang hamba tersebut berbuat dosa, berbuat salah, satu kesalahan, maka disebutkan nuqtatu fi qalbihi nuqtatas saut. Nanti di dalam hati yang tadi saya gambarkan seperti lampu pijar yang kaca itu akan tertoreh ya, satu nokta hitam. Seperti itu. Fa in naza'a fastaghfara saqala qalbu. Nah, kalau misalkan setelah berbuat dosa tadi sudah ada coretan hitam dalam hatinya, lalu dia meninggalkan perbuatan tersebut, menyesal, bertobat, beristighfar kepada Allah, maka kemudian coretan hitam itu akan terhapus hilang. Gitu. Tapi fa in zida fiha hatta tahlu qalbu. Tetapi kalau misalkan ada di antara kita, naudzubillah Bapak Ibu rahimahullah, sudah berbuat dosa, sudah berbuat maksiat, lalu nambah lagi berbuat maksiat yang lain, nambah lagi berbuat dosa yang lain, maka akan bertambah pula coretan-coretan hitam itu. Nah, kalau kita bayangkan, ada minuman tapi nggak bening ya. Misalkan ini lampu, ya, lampu pijar yang bening, ya. Lalu kita berbuat dosa, ada satu titik hitam. Lalu kita berbuat dosa lagi, ada titik hitam lagi. Lalu kita berbuat dosa, maka akan tertutup hati kita dengan apa? Dengan coretan-coretan hitam itu, yang akhirnya ketika lampu itu hidup, hati itu pun tidak bisa bersinar, akan mengeras. Dengan hati yang mengeras itu, lalu kemudian kita tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan hidupnya pun kalau penuh dengan dosa itu merasa sempit, hidupnya jadi nggak nyaman. Nah, ini adalah contoh dari efek perbuatan dosa, maksiat yang dilakukan oleh salah seorang di antara kita. Maka idealnya nggih, terpleset berbuat dosa, maksiat, langsung bertobat. Maka dengan tobat tadi, tobat dan nasuha tentunya coretan hitam itu akan kemudian terhapus. Seperti itu. Nah, ini hal pertama ataupun perkara pertama yang harus tinggalkan ya. Yakni perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ya, yang tidak sekedar tidak bermanfaat, bahkan akan membahayakan hati kita dan diri kita. Kalau hatinya sudah tertutup dengan coretan-coretan hitam, maka kemudian ya tadi malas untuk ngapa-ngapain, itu malas gitu ya. Jadi hidupnya udah nggak bersinar lagi, udah nggak ada semangat lagi. Nah, itu pun dikarenakan dosa. Kalau ya monggo Bapak Ibu kita muhasabah, kita melakukan evaluasi diri. Kalau baca Quran kok malesnya minta ampun, lebih seneng baca WhatsApp, Facebook, ya, misalkan Instagram gitu. Berarti ada yang salah dari hati kita. Mungkin kita terlalu banyak dosa dan maksiat. Gitu. Mau sholat berat sekali berangkat ke masjid gitu ya. Wah, subuh, wah berat. Mau sholat malam tuh nggak pernah bisa bangun. Wah, berarti itu ada suatu yang bermasalah dari mungkin apa yang kita makan, dari perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Jadi perbuatan dosa yang kita lakukan akan berefek kepada semangat kita beribadah dan juga perbuatan atau keseharian kita. Nah, perkara yang lain Bapak Ibu rahimahullah yang harus kita tinggalkan, yang malayaknih tadi, yang tidak bermanfaat, yang harus kita tinggalkan supaya kualitas keislaman kita itu tetap terjaga dengan baik di level yang atas. Bagaimana tadi yang sudah kita singgung di awal, adalah kita harus meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah. Jadi kalau yang tadi yang diharamkan oleh Allah kita harus tinggalkan. Perkara yang kedua adalah yang dimakruhkan oleh Allah. Makruh itu, Ibu, kalau kita bahas fikih, ada wajib, ada haram, ada sunnah atau mandub, gitu ya, ada mubah, lalu ada makruh, gitu ya. Nah, makruh ini adalah perkara yang kalau dalam hukum fikih lebih baik ditinggalkan. Gitu ya. Kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan pahala, tapi kalau dikerjakan sebenarnya tidak berdosa. Ya, tidak berdosa dikerjakan, tetapi lebih baik ditinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Ini perkara makruh. Gitu.
Tapi kalau secara hakikat, makruh itu adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah, subhanallah gitu ya. Ada suatu perkara yang dibenci oleh Allah kok malah kita lakukan. Nah, ini semestinya kita tinggalkan, Bapak Ibu. Nah, apa contoh perkara yang makruh itu? Misalkan pangapunten ya, yang hobi makan jengkol nopo pete ya, ini ya. Dahar pete nopo dahar jengkol nopo sambal bawang dan sejenisnya yang baunya menyengat pas badai tindak masjid. Nah, ini contoh. Ini perkara yang makruh ya. Maka ya betul nopo dahar pete, dahar jengkol, tapi kalau badai tindakan sikat dikipihin. Nah, ini berarti sudah bisa, solusinya sudah dapat. Tapi kalau misalkan mau bepergian kok dahar pete itu termasuk perkara yang makruh. Lalu yang kedua, contoh yang lain adalah pangapunten merokok. Nah, ini kalau menurut perspektif Tarjih Muhammadiyah, merokok itu hukumnya haram, gitu ya. Nah, kalau kita pakai pendapat yang lebih moderat atau yang lebih enteng ya dari Nahdlatul Ulama NU gitu, yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Nah, maka yang makruh ini pun semestinya ditinggalkan, gitu. Karena memang ya tidak bermanfaat, gitu. Bahkan pangapunten mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya ya, pangapunten yang merokok ya, apa manfaat dari merokok itu? Lebih besar kerugiannya, lebih besar bahayanya, merusak tubuh, kemudian boros, nah, dan lain sebagainya. Termasuk kalau kondur tenggrio pasti akan, baunya tidak enak lah yang akan dicium oleh istri dan putra-putrinya, dan akan mengganggu kesehatan tentunya. Nah, ini contoh makruh ya. Nah, contoh makruh yang lain boleh dilakukan tapi lebih baik ditinggalkan, ya. Seperti misalkan sholat sunnah mutlak, misalkan sholat sunnah mutlak seperti sholat tahiyatul masjid, ya, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Jadi misalkan Bapak Ibu tindak ke masjid, sudah sholat asar, mau ada acara pengawasan, sampai ke masjid. Nah, kan kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, gitu ya. Itu boleh, gitu, boleh dilakukan, karena itu sholat sunnah mutlak, tidak terbatas oleh waktu, tapi ini hukumnya makruh, gitu ya. Jadi kemudian kalau mau tetap melaksanakan juga boleh, ditinggalkan juga tidak masalah. Ini tapi kalau misalkan kita kategorikan itu hal yang makruh, ya lebih baik mungkin bisa sholat sunnah mutlak di waktu yang lain. Nah, ini contoh perkara-perkara yang makruh yang mestinya ditinggalkan. Dan juga perkara-perkara yang lain. Nah, termasuk Dr. Mustafa Al-Bugha menyebutkan perkara yang semestinya ditinggalkan, ya, yang malayaknih, yang tidak bermanfaat baik untuk dunia kita dan ukhrawi kita, yang bisa membahayakan kualitas dari kebaikan keislaman kita adalah apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh tetapi dikerjakan secara berlebih-lebihan. Nah, pangapunten, makan itu hukumnya boleh, minum itu hukumnya boleh. Tetapi kalau makan dan minum dilakukan secara berlebihan sampai perutnya sakit, sampai kemudian makan terus tak terkontrol sampai, mohon maaf, obesitas, punya kelebihan berat badan maksudnya Bapak Ibu. Wah, itu sampai membahayakan tubuhnya, dari makan yang dimakannya itu akan membuat dirinya menjadi sakit. Nah, itu termasuk hal yang semestinya ditinggalkan, gitu ya. Bahkan dalam kondisi tertentu, suatu yang mubah berupa makan minum itu kalau makan dan minumnya itu membuat tubuhnya menjadi sakit, itu bisa menjadi haram. Ya, dulu pernah kita kaji Bapak Ibu masalah halalan thayyiban, gitu ya. Sate, tongseng, tengkleng itu halal, gitu ya. Tapi tidak thayyib bagi yang darah tinggi, gitu ya. Tidak thayyib bagi yang jantung atau kolesterolnya tinggi dan sebagainya, gitu ya. Emping melinjo itu halal, gitu ya. Tapi enggak thayyib bagi yang asam urat, gitu. Nah, ini contoh ya. Ini dalam Islam juga sampai seperti detail. Makanan pun yang kira-kira membahayakan tubuh atau kita makan minum secara berlebihan juga dianjurkan untuk ditinggalkan. Di dalam Quran surat Al-A'raf nih ayat 31 ya, disebutkan kulu washrobu, makanlah kamu sekalian dan minumlah kamu sekalian, wala tusrifu, tetapi jangan israf nih Bapak Ibu. Kita
jangan kemudian berlebihan dalam makan dan minum. Nanti kalau makan dan minum berlebihan nanti membuat obesitas, terlalu gendut, dan nanti jadi berat lah untuk melaksanakan ibadah, hawanya ngantuk, terus dan seterusnya. Ini beberapa perkara yang harus kita tinggalkan. Nah, pangapunten niki Bapak Ibu, sudah jam 9. Pak Ustadz Bey, kita lanjutkan Bapak cekap, lanjutkan dengan tanya jawab, sudah jam 9 niki. Ustadz Yanto, nggih. Sudah jam 9. Lanjut Bapak pencekap. Nggih. Nggih. Tadi jadwalnya sampai jam 9 nggih. Dilanjut, Ustaz. Lanjut. 9.15. Oke. Oke. Mungkin kedap malih, setunggal malih mawon. Sebenarnya ada beberapa lembar yang ya memang syarahnya dari kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah Dr. Muhammad Buah itu cukup panjang syarahnya nggih. Enggak apa-apa, kita lanjutkan satu mawon nggih. Di antara ya bukti keislaman kita adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, di sini Dr. Mustafa Buha menyebutkan perkara yang tidak bermanfaat yang harus kita tinggalkan adalah apa? Terlalu sibuk mengurusi urusan dan kesalahan orang lain. Wah, ini kadang kalau di masyarakat sering ya, wah ini kita terlalu sibuk mengurusi perkara dan urusan orang lain, lupa dengan urusan dan dirinya sendiri. Ini harus ditinggalkan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW memberikan semangat dalam hadisnya yang berbunyi, Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Bergembiralah, beruntunglah siapa di antara kita Bapak Ibu yang liman saghalahu aibuhu, yang aib dirinya itu menyibukkan dirinya. Karena sibuk melihat aibnya sendiri, cacat dan kekurangannya dirinya sendiri, lalu berusaha untuk memperbaikinya, sampai lupa untuk mengurusi cacat dan aibnya orang lain. Nah, terkadang kalau di kehidupan masyarakat kebalik nih Bapak Ibu. Kadang seringkali kita lupa dengan keburukan diri kita, kita lupa dengan cacat dan aib diri kita, tapi sibuk mengurusi cacat dan aibnya orang lain. Sampai kalau di bahasa Indonesia itu ada peribahasa, gajah di depan mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan malah nampak kan semutnya itu. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, maksudnya adalah kalaulah kita ingin ngurusi perkara orang lain boleh gitu ya. Bahkan kalau misalkan niatnya untuk membantu boleh, tapi jangan lupa sampai kita melupakan diri kita sendiri. Jangan seperti lilin yang bersinar terang menyinari yang lainnya, tapi dirinya terbakar. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita berusaha memperbaiki diri kita, keluarga kita, lingkungan di sekitar kita, lalu kemudian setelah kita baik, ya kita pun berusaha bersama-sama merangkul keluarga kita, masyarakat kita untuk bersama-sama ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, bersama-sama untuk taat kepada Allah dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maten Pak Yanto, oke, mungkin masih ada 10-15 menit dan nanti bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustaz Asep yang telah mempersamai kita. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Asep tadi, mungkin Bapak Ibu akan menanyakan untuk memperjelas ataupun mungkin mengulang dari apa yang disampaikan kurang begitu memahami, atau juga mungkin dalam bahasan yang lain. Kita persilahkan bisa langsung menghidupkan mikrofonnya atau bisa nulis di kolom chat. Monggo, tafadhol Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Gito mungkin. Assalamualaikum Pak Yanto. Oh, Assalamualaikum Pak Yanto. Pak Bambang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Sehat nggih? Kita kan sering dengar istilah orang Islam dan orang Muslim, ya. Artinya dalam kesehari-hariannya kan pengertian orang Islam dan orang Muslim kan berbeda, ya. Itu
menurut Ustaz bagaimana pengertian orang Muslim dan orang Islam? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang. Mungkin langsung saya jawab nggih Pak Yanto nggih. Mangke monggo Ustaz, langsung aja. Nggih. Mengapunten nggih Pak Bambang, Bapak Ibu rahimakumullah. Muslim sebenarnya itu berasal dari bahasa Arab. Nggih. Nah, jadi dari kata aslama yuslimu Islam wa huwa muslimun. Jadi kalau aslama yuslimu itu artinya orang yang berislam, orang yang beragama Islam. Kata kerjanya itu aslama yuslimu. Nah, kalau subjeknya menjadi muslim. Ya, jadi kalau orang Islam dalam bahasa Arab disebut dengan muslim. Ya, jadi kalau secara bahasa, pangapunten tidak ada perbedaan Pak Bambang. Jadi orang Islam artinya adalah orang yang berislam dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya disebut dengan Muslim. Seperti itu, Pak Bambang. Jadi kalau aslama, yuslimu, masdarnya yang menjadi nama agama Islam, kemudian orangnya disebut dengan Muslim. Seperti itu, Pak Bambang. Jadi sebenarnya Muslim itu ya sama artinya adalah orang Islam itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan Muslim. Nah, Muslimun, orang-orang Islam. Maksudnya adalah jamak. Kalau sendiri singular gitu ya itu muslim saja. Kalau muslimun atau muslimin berarti itu jamak. Betul Pak Bambang. Jadi secara gini Ustaz, kata biasanya kan orang musliman pasti Islam ya. Karena orang muslim pasti Islam ya. Kalau biasanya kan pengertian Islam itu kan sesuai KTP-nya Islam, tapi mungkin kesehariannya tingkah lakunya dan sebagainya tidak Muslim gitu loh. Nah, jadi kayak kasusnya saya tanyakan ciri khas yang nampak secara kasat mata ini bagaimana Ustaz? Anjih, matur nuwun. Mungkin konteksnya sebagaimana tadi di awal kajian gitu Pak Bambang ya. Kalau dalam konteks kita di Indonesia bisa kemudian orang-orang yang secara identitas itu di KTP tertulis agamanya Islam gitu nggih. Tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak paham dengan Islam, tidak mau tahu dengan Islam dan tidak menjalankan Islam. Nah, ini berarti ya dia muslim tapi muslimnya muslim identitas atau dia muslim tapi muslimnya muslim KTP. Nah, itu mungkin seperti itu Pak Bambang. Nah, nanti level yang tadi yang kedua dia muslim, identitasnya muslim, tapi muslimnya masih taklid, ya, ikut-ikutan tadi nggih. Jadi saya Islam karena bapak ibu saya Islam, keturunan saja, ikut-ikutan saja. Tapi pengamalan Islamnya, paham Islamnya nggak berkembang. Dulu jadi dia belajar Islam pas di TPA, di TPQ, di SD, dan tidak berkembang sampai sekarang, nggak pernah mau ngaji. Sholatnya dari dulu sampai sekarang ya seperti itu saja, ngikutin apa yang diajarkan oleh mbahnya atau ustadznya dulu, gitu, yang dan tidak berusaha untuk seperti apa sih sholat yang benar. Nah, contoh ini termasuk yang taklid. Dan tadi kita sebutkan ya kita berusaha minimal level yang kedua, yang mutabi ini, jadi kita mengikuti ustadz, ulama yang kita anggap bisa dijadikan sebagai panutan ya, ataupun ormas tertentu, NU atau Muhammadiyah atau ormas yang lain, dan kemudian kita berusaha untuk mempelajari. Oh, sholat saya takbiratul ihramnya kayak gini, hadisnya kayak gini. Oh, rukuknya kayak gini, hadisnya kayak gini. Oh, kenapa bacaan sholat saya kayak gini? Oh, hadisnya kayak gini. Ya, kalau kita udah tahu, berarti udah masuk level ke mutabi. Mudah-mudahan kita yang minimal yang itu mutabi menikah. Jadi lebih kalau secara istilah Muslim dan Islam atau orang Islam sami mawon, tapi memang kualitas dan status atau levelnya itu yang memang dibedakan. Maten Pak Bambang, pangapunten nggih. Ternuwun atas pertanyaannya. Nggih. Jadi mungkin yang lain Pak yang lain dipersilakan. Pak Gito, monggo Pak Gito. Mikrofonnya dinunul biar bisa hidup. Belum bisa. Nah, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih. Ini seandainya saya Nggih. memiliki suatu perasaan yang tidak baik, khusus pun Pangapunten Pak Gito, suaranya kirang jelas, terputus-putus. Pangapunten, nggih. terputus ya. Nggih. Bagaimana seandainya kita memiliki rasa suzon kepada orang lain atau prasangka yang tidak baik kepada orang lain, sedangkan orang lain itu benar. Apakah hal tersebut akan amal kita atau amal kita akan berkurang dengan prasangka tersebut? Oh, nggih. Itu yang pertama, Pak. Nggih, nggih, nggih. Kemudian yang kedua itu banyak saat ini itu kan banyak Sinyal. yang ikut demo. Nggih. Demo itu mereka membawa surat Allah. Tapi mereka melempar batu atau barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Gito, pangapunten tadi ada sedikit perkataan yang boten terekam. Pangapunten mungkin Pak Yanto bisa membantu ya, nanti kalau ada kesalahan saya menangkap pertanyaannya. Yang kedua saya juga nggak bisa mendengar ya. Oke. Masalah demo-demo kalau betul salah tadi. Yang kedua, Yang kedua tadi. ya dengan menyebutkan tapi dengan merusak. Oh nggih, demo tapi merusak ya. Nggih. Oh, demo merusak. Destruktif. Nggih, menurut itu nggih atas pertanyaannya nggih Pak Yanto. Yang pertama terkait dengan suuzon nggih. Prasangka buruk atau punya negative thinking terhadap seseorang ya. Apakah kemudian negative thinking ataupun suuzon yang ada pada dirinya tersebut itu bisa merusak amalnya ya. Kalau berdasarkan hadis ya terkait dengan beberapa penyakit hati yang bisa merusak amal disebutkan oleh Rasulullah bukan suuzon ataupun bukan negative thinking, tetapi yang disebutkan adalah hasad atau iri atau sikap dengki. Disebutkan iyyakum wal hasadu fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ini menerangkan bahwasanya iyyakum wal hasad, kita diperintahkan untuk meninggalkan sikap hasad ya, sikap iri, sikap dengki itu kepada seorang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Karena fa'inal hasada, karena sikap hasad, iri, dengki, tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat itu bisa ya'kulul hasanat, bisa memakan ataupun menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Bahkan Rasulullah menyebutkan pengibaratannya kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang menyala yang memakan kayu bakar yang kering. Bisa diumpamakan itu sangat. Jadi bisa jadi sholat kita, kemudian ya bacaan Quran kita, sedekah kita, dan amal-amal kita yang banyak itu bisa kemudian hancur, hilang pahalanya dikarenakan sikap hasad ataupun iri dengki yang ada di diri kita kepada orang lain. Nah, kemudian di dalam hadis lain terkait dengan masalah muflis, yakni orang-orang yang tak gitu mungkin suaranya disebutkan dulu di mute. Matikan dulu aja. Dalam hadis lain, hadis sahih yang cukup panjang, yang di situ ada percakapan antara Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah bertanya, mal muflis, wahai sahabat sekalian, siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Lalu sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang berdagang lalu merugi, lalu bangkrut bisnisnya, dan beberapa jawaban yang lain. Nah, lalu kemudian
Di akhir hadis Rasulullah menerangkan bahwasanya orang yang bangkrut, orang yang muflis itu adalah siapa dari kita orang-orang Islam yang datang di yaumil akhir, di padang mahsyar, di hari kiamat itu dengan membawa banyak amal. Dia membawa amal sholat, dia membawa amal puasa, zakat, haji, dan amal-amal kebaikan yang sangat banyak itu. Tetapi kemudian di sisi yang lainnya, meskipun dia ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, dan seterusnya, tetapi dia hablum minannasnya tidak baik. Banyak orang-orang yang terdolimi, banyak orang-orang yang tersakiti. Perkataan dan perbuatannya itu merugikan orang lain. Sehingga orang-orang yang didolimi, orang-orang yang dirugikan itu akan menuntut. Menuntut balasan. Nah, maka seperti apa balasannya? Yakni orang yang banyak pahala, banyak kebaikan, tapi di sisi yang lainnya banyak menggolimi dan menyakiti orang lain, nanti kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya itu diambil, lalu diberikan kepada orang yang pernah disakiti dan didolimi. Kalaulah memang nanti kebaikannya udah habis, dan ternyata masih ada orang-orang yang pernah didolimi dan disakiti itu, maka keburukan dan dosa dari orang-orang yang pernah didolimi dan disakiti itu akan diambil dan diberikan kepada orang tersebut. Nah, inilah yang disebut oleh Rasul sebagai orang muflis, orang yang bangkrut. Nah di situ memang tidak disebutkan secara detail apakah itu suudzon ataupun yang lainnya, tapi di situ sudah disebut oleh Rasulullah adalah sikap, perkataan, ataupun perbuatan yang sudah mendolimi dan menyakiti orang lain, gitu ya. Nah, suudzon, negative thinking yang sampai kemudian mendorong kita untuk berbuat jahat kepada orang tersebut, nah itu berarti sudah masuk. Kita dolim kepada orang tersebut. Dan itu nanti udah tercangkup ke hadis tentang muflis tadi. Nah, kalau dari negative thinking lalu muncul pada diri kita suudzon, dengki, iri, kita nggak suka kok dia dapat gaji lebih besar, dia bisa beli mobil, punya rumah, bla 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 bla, kemudian menjadi iri, dengki, maka iri dengki itu bisa menghancurkan amal-amal kebaikan kita itu. Oke. Itu yang pertama nih, Pak Gito nih. Nah, berikutnya ingkang nomor kalih terkait dengan tadi ya, mereka yang menyuarakan aspirasinya kepada pemimpin ya dengan cara berdemo, tapi ternyata ketika demo sampai melakukan pengerusakan. Nah, ini seperti apa ya? Maka pertama, hukum menyampaikan aspirasi kita sebagai warga negara, sebagai rakyat itu boleh, baik secara Islam ataupun secara konstitusi, karena kita tinggal di negara yang demokrasi gitu, boleh kan? Kita boleh menyampaikan aspirasi, tapi caranya harus baik, gitu ya. Bahkan disebutkan bisa termasuk jihad, yakni qaulul haq ila imamil jair, gitu ya. Kita berkata yang hak, menyampaikan aspirasi, meluruskan pemimpin-pemimpin yang menyimpang, yang salah, kita ingatkan, itu termasuk jihad kita sebagai rakyat. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau sampai dengan kita menyampaikan aspirasi dengan cara yang brutal, merusak fasilitas umum, berarti dia di satu sisi ingin berbuat baik, tapi caranya salah. Niatnya baik, tapi caranya salah. Maka dia ya tetap berdosa. Tetap ya salah. Nggak bisa kita benarkan demo sampai merusak fasilitas umum, kita nggak bisa membenarkan. Jadi ya demo yang damai, menyampaikan aspirasi yang damai, jangan kemudian sampai merusak fasilitas umum. Ngoten Pak, gitu. Nggih. Nggih. Monggo Pak Yanto, mungkin sepertinya ada yang bertanya lewat chat nggih. Oh iya, bentar, ini ada ini Ustaz. Oh nggih, monggo. Dari Ibu Mariati. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya supaya kadar keimanan kita semakin membaik? Maksudnya adalah cara memotivasi diri. Terkadang wayazid wayangkus. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ustaz Yanto nggih. Jadi matur nuwun Bu Mariati atas pertanyaannya. Betul sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustaz Yanto bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah,
Nah, di situ Rasulullah menyebutkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nah, iman itu fluktuatif, bisa naik dengan kita terus menjaga keistiqomahan dalam beribadah, menjaga ketaatan kita kepada Allah, kemudian wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman itu bisa yankus, ya, bisa kemudian turun. Nah, kenapa iman itu bisa turun? Bil maksiat, dengan perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nah, maka kalau misalkan kita ingin imannya tetap stabil, bahkan terus meningkat, istiqomah, maka ya jaga ketaatan. Sholat dijaga, baca Quran dijaga, dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang baik yang mengingatkan kita dalam kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yaitu bisa kemudian menjaga kualitas keimanan kita. Kalau misalkan di rumah kita, lingkungan sekitar kita, tempat kerja kita, orang-orang itu baik-baik, ya saat adzan berkumandang, bergegas untuk sholat, saat waktunya baca Quran, saat Senin, Kamis mereka pun menjalankan puasa sunnah dan seterusnya, itu kan kemudian kita akan terdorong, termotivasi seperti itu ya. Istri, suami, anak-anak, lingkungan di sekitar kita semuanya soleh, soleha, itu pun akan memotivasi kita untuk menjadi baik sebagaimana mereka. Tapi kalau kondisi lingkungannya kurang kondusif, kurang baik, malah banyak maksiat, itu pun akan berpengaruh kepada keimanan kita. Nah, kalau misalkan dalam kondisi iman sedang turun, ya kita bermuhasabah, mungkin di situ ada ya perbuatan dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Maka kemudian kita bertaubat. Insya Allah dengan taubat itu, hati yang tadi udah tercoreng dengan coretan hitam akan terhapus, sehingga bisa kemudian bersinar kembali. Tapi kalau misalkan sudah maksiat, tambah dengan maksiat lain, nanti kemudian hati akan tertutup dengan noda-noda yang hitam, nggak akan bersinar, akan mengerak, dan bisa keras, lalu ya susah nanti. Nggak akan lagi hati itu lembut. Susah kita akan menangis ketika membaca Quran, susah kita akan menangis ketika mendengar nasihat, susah ketika menangis ketika kita berbuat dosa. Itu disebabkan karena hati yang keras itu. Kita mungkin pernah dulu kayak sensitif hati itu. Lembut itu hati. Yang dengar adzan, dengar baca Quran yang merdu, itu terus terenyuh dan nyaman, syahdu, dan bisa meneteskan air mata. Saat sholat tahajud, sholat fardu apa kita bisa menangis, tapi kok kenapa sekarang kok nangis itu rasanya berat sekali? Ya mungkin disebabkan karena hatinya terlalu keras, dan kerasnya hati karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan. Maka ketika kita mendapati diri kita seperti itu, banyak beristighfar, berbuat kemudian bertobat kepada Allah untuk membersihkan kerak-kerak hati yang ada dalam hati kita, kerak-kerak maksiat tadi. Nah, lalu kemudian kalau bagaimana supaya memotivasi supaya iman terus meningkat, ibadah terus istiqomah, salah satunya adalah dengan kita mendatangi majelis ilmu. Kalau kita bersama-sama di sini tawasul bil haq wa tawasul bis sabr, mengikuti kajian, sadar nggak sadar kita sedang memberikan makan pada hati kita, ya. Hati nurani ini butuh nutrisi, butuh gizi. Salah satunya adalah siraman rohani. Ini kita sedang bersama-sama mengingatkan untuk mengingat Allah, mengingatkan untuk bertobat, mengingatkan untuk semakin memperbaiki keislaman kita. Maka dengan kita menghadiri majelis ilmu, kita akan mendapatkan rahmat, keberkahan, dan juga insya Allah ada nasihat dan pengingat untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Iman kita insya Allah akan meningkat ketika kita menghadiri majelis ilmu. Dan sekarang subhanallah ya, di YouTube, di sosial media yang lainnya banyak sekali konten-konten yang sangat positif yang kemudian bisa kita lihat ceramah-ceramah dari para guru-guru dan ustadz-ustadz kita yang insya Allah dengan itu kita akan diingatkan untuk meningkatkan iman kita. Seperti itu. Mantan Bu Mariati nggih. Nah, seperti itu Pak Ustadz Yanto. Nggih. Terima kasih Bu Mariati. Bapak Ibu yang masih setia di Zoom kita, monggo kalau ingin mempertajam berhubung waktu masih ada.
Sudah 9:30 mungkin Pak Yanto, sudah cukup dalu. Sudah ngantuk ya. Ini kan Senin Sudah ya. ngantuk. Udah siap Jadi, kerja kayak. sekiranya sudah tidak ada, mungkin untuk kajian virtual kita malam hari ini kita cukupkan sekian. Untuk selanjutnya kita ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang nanti belum bisa menyaksikan ataupun mengikuti di Zoom ini, nanti bisa diikuti di YouTube ya. Nanti akan kita upload di sana sehingga Bapak Ibu yang bisa mengikuti bisa menyaksikan. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, waktu zuhur yang memisahkan sementara kita pada kesempatan sesi ini. Sekali lagi atas nama Takmir Masjid Al-Ikhlas Rawulwetan Stokarto, kita ucapkan syukur jazakallah kepada Ustaz Asep yang telah berkenan untuk membersamai kita, belajar bersama, dan tentunya memberikan pencerahan kepada kita semua pada malam hari ini di masa pandemi. Kemudian kepada Bapak Ibu yang berkenan gabung atau join di Zoom kita, juga kita ucapkan terima kasih. Syukur jazakallah, mudah-mudahan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Bapak Ibu saudaraku sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita akhiri kajian kita virtual pada malam hari ini dengan sama-sama membaca tahmid dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian dan juga kepada Ustadz Asep yang telah berkenan bersama kita semua. Sugeng dalu, sugeng jazakallah. Dari saya ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, assalamualaikum.